kalau kita perhatikan begitu banyak begitu ya kasus-kasus yang berkaitan dengan kasus koperasi utamanya penggelapan dan juga penipuan. Dan pada akhirnya sebetulnya ini nasabah jika ingin begitu ya hak-haknya untuk dikembalikan. Apa saja yang bisa dilakukan? Artinya menggugat dan juga akan seperti apa proses penuntutannya? Ya, jika kita bicara, hukum pidana ya, Mbak, ya, mungkin, dari, para, eee, nasabah bisa mengajukan laporan polisi, Mbak, dengan dasar pasal 372, 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nanti di situ dari pihak kepolisian akan mengembangkan penyidikannya, karena, biasanya dari pihak kepolisian tuh akan mengembangkan lebih lanjut lagi pasal-pasal yang dikenakan kepada para tersangka ini. Karena pasal 372 dan 378 mengenai penipuan dan penggelapan ini, ancaman hukumannya itu cukup rendah ya, Mbak, ya, 4 sampai 5 tahun penjara saja ancaman hukumannya itu. Nah, nanti dari proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian akan mengembangkan lebih lanjut lagi, apakah ada indikasi-indikasi lainnya yang dapat dikenakan kepada para tersangka ini. Misalnya mungkin kalau terdapatnya ada indikasi, penghimpunan dana masyarakat secara ilegal tanpa izin. Itu mungkin nanti bisa dikenakan pasal Undang-Undang Perbankan pasal 46, itu ancaman hukumannya jauh lebih tinggi daripada pasal, di 372 atau 378 tadi, yaitu kurang lebih 15 tahun ancaman maksimalnya kalau nggak salah. Dan jika misalnya dari, proses penyidikan juga ditemukan adanya unsur-unsur pencucian uang, itu nanti mungkin bisa dikenakan juga pasal di Undang-Undang TPPU. Di situ ancaman hukumannya lebih tinggi lagi, yaitu di 20 tahun penjara. Nah, jika kita bicara itu kalau misalnya kita bicara hukum pidana ya, Mbak, ya. Kalau kita bicara hukum perdata, tentu para si nasabah ini bisa mengajukan gugatan perdata dengan dasar, kontestasi. Jadi dari si pihak perusahaan yang melakukan penipuan ini telah melakukan gagal bayar terhadap si nasabah ini. Jadi dia melakukan manipulasi terhadap kontrak yang menjadi underlying dari, si nasabah dan si perusahaan. Baik, Mas Aldi terkait pengajuan pelaporan begitu ya, kan banyak juga begitu pada kenyataannya memang laporan-laporan ini yang memang terkatung-katung begitu. Prosesnya lumayan lama dan juga rumit. Menurut Mas Aldi sendiri mana yang lebih efektif dan juga efisien gitu? Apakah memang proses gugatannya dilakukan secara kolektif atau memang per satu orang, per satu nasabah yang memang benar-benar mengalami kerugian langsung saja melaporkan ke kepolisian? Iya, sebenarnya sama aja sih, Mbak, ya. Maksudnya mau dia kolektif atau mau perorangan karena perkaranya akan jadi satu, tidak bisa jadi banyak gitu maksudnya. Kalau misalnya, apa namanya, perorangan atau kolektif dan, apa namanya, kecepatan dari pihak kepolisian untuk, memproses laporan dari si pelapor ini juga tidak berpengaruh, apakah itu dilakukan oleh, kolektif atau dari perorangan. Baik, Mas Aldi lalu Dan bukti-bukti apa sebetulnya yang perlu disiapkan oleh para nasabah ya, artinya korban dari kasus penipuan dan juga penggelapan koperasi? ya, mungkin bukti dasar yang dapat dipersiapkan oleh para nasabah ini adalah, underlying kontrak antara si penipu dengan si nasabah ini. Jadi misalnya kalau misalnya underlying kontrak adalah kontrak investasi, itu bisa dipersiapkan atau bisa di perjanjian pinjam meminjam atau perjanjian penanaman modal pada koperasi, itu mungkin bisa dipersiapkan. Nanti itu kan kontrak itu akan menjadi dasar dari kepolisian untuk mengembangkan, penyidikannya. Nah, setelah itu mungkin bisa dipersiapkan bukti-bukti tambahan lainnya, seperti misalnya bukti transfer dari si nasabah kepada si perusahaan yang melakukan penipuan ini. Atau juga mungkin bisa juga kalau misalnya direkam, marketingnya pada saat melakukan penawaran kepada si korban ini, mungkin itu bisa juga dipersiapkan sebagai bukti. Jadi pada intinya sih semua dokumen-dokumen yang dapat membuktikan adanya hubungan hukum antara, si nasabah ya atau si korban dengan si perusahaan yang melakukan penipuan. Baik, Mas Aldi pada kasus koperasi begitu ya, artinya dalam sebuah badan usaha koperasi itu kan terdiri dari beberapa pengurus dan juga ada decision maker. Nah bagi para nasabah yang ingin melaporkan begitu bahwa mereka adalah korban, ini sebetulnya yang bisa dikenai ini terhadap decision makernya aja atau seluruh pengurus dari koperasi? Karena sebetulnya kan untuk memutuskan begitu ya, artinya melakukan kegiatan dalam perkoperasian pasti diketahui oleh seluruh pengurus yang ada di dalam koperasi tersebut.
Ya, itu mungkin udah apa namanya, tergantung dari arah penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian ya, Mbak, ya. Jadi, pada dasarnya, pada umumnya memang biasanya yang menjadi tersangka adalah decision maker-nya. Karena hukum pidana prinsipnya itu, seseorang tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban secara pidana apabila dia melakukan tindakan tersebut atas dasar perintah atasan. Cuman tindakan yang tersebut tetap harus sesuai dengan tupoksi atau job description yang diamanatkan oleh perusahaan tersebut ya, Mbak, ya. Nah, yang jadi apa namanya, kuncinya di sini. Kalau misalnya dapat dibuktikan bahwa terdapat orang lain yang misalnya marketingnya atau manajemennya yang pada saat melakukan penawaran kepada para korban ini melakukan di luar dari tupoksi yang sudah disyaratkan dalam SOP perusahaan. Nah, itu mungkin pihak kepolisian jika terdapat indikasi adanya hal-hal tersebut bisa mengembangkan tersangka kepada orang-orang ini yang apa namanya melakukan pelanggaran terhadap SOP perusahaan. Tapi Baik. kalau misalnya dari marketing atau dari manajemen tetap berpegang teguh kepada SOP, dia tidak dapat dihukum secara pidana.